Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tauqituhu. Benta asah ponapa abak towe nikah. Juga tidak sah nikah mut'ah atau kawin kontrak, yaitu menikahkan dengan tempo waktu. Seperti misalkan saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin 1 juta rupiah selama 1 tahun atau selama 1 bulan. Maka nikah ini batal, tidak sah. Itu ketika disebutkan di dalam akad. Jika disebutkan di luar akad, misal syarat waktu itu disebutkan di luar akad, maka tidak sampai merusak pada akad. Kesepakatan sebelum akad selama 1 tahun misalkan, ketika akad tidak ada penyebutan waktu, maka tidak masalah. Namun ketika sampai pada waktu yang telah ditentukan, ini tidak langsung otomatis nikahnya batal. Tidak langsung otomatis nikahnya selesai, tidak. Kalau nikah mut'ah, ini ada persyaratan ketika akad, yaitu dengan tempo waktu. Dan ketika waktunya habis, selesai, maka nikahnya pun habis. Maka nikah yang model seperti ini tidak sah. Ketika akad, ini sudah batal, tidak sah. Karena ada larangan dalam hadis, yakni nikah mut'ah ini, kawin kontrak, ada larangan pada tahun Hajjatul Wada, yang mana nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan berulang-ulang. Awalnya nikah mut'ah diperbolehkan pada awal Islam, namun hanya bagi orang yang terpaksa dalam kondisi darurat, yaitu ketika orang Islam pergi dalam rangka peperangan, jauh dari keluarga, dalam waktu yang lama, sehingga mau kembali ke keluarga tidak mungkin karena jauh, maka diperbolehkan bagi orang yang sudah terpaksa untuk melakukan kawin kontrak. Kemudian setelah itu diharamkan pada peristiwa Khaybar. Setelah itu diperbolehkan kembali pada tahun Fathu Mekah. Kemudian diharamkan kembali pada tahun Hajjatul Wada. Dan ini adalah yang terakhir kalinya. Pada tahun Hajjatul Wada adalah terakhir kalinya. Diharamkan untuk sepanjang masa sampai sekarang, sampai hari kiamat. Wala nikahu syigari, ban tak sah ponapa nikah syigar. Wa huwa tining nikah syigar, zawwajtukaha ala an tuzawwijani bintaka. Zawwajtu maka bin kaula kadaka sampian hadaka anak kaula. Ala an tuzawwija taswapa jamaka bin sampian ni dak kaula bintaka deka anak bini sampian. Wa bud'u kulli wahidatin tengkana tining budukna farjina saben-saben situng sadaqul ukhra panika mas kawinna se lain fayaqbalu pas narema pasera calon laki. Juga tidak sah nikah syigar. Nikah syigar sigatnya yaitu zawwajtukaha ala an tuzawwijani bintaka.
saya nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu juga menikahkan putrimu denganku. Dan buduk masing-masing dari keduanya, putriku juga putrimu, adalah shadak bagi yang lain. Buduk atau kemaluan farji putriku adalah shadak untuk putrimu, dan buduk putrimu adalah shadak untuk putriku. Kemudian si calon suami mengkabulnya. Ya, saya terima nikahnya putrimu dengan ketentuan yang telah disebut. Maka nikah yang model seperti ini tidak sah, batil. Fa illam yaj'alil bud'a sadaqan, maka lamun tak tetia kibasera orang dak ka buduk dak ka sadak, fal asahhu maka tining selebih sahih as-sihhatu paneka sah. Namun jika tidak menjadikan buduk sebagai sadak, ada persyaratan semacam ada akad di dalam akad. Ini saya nikahkan kamu dengan putriku dengan catatan kamu juga menikahkan putrimu denganku. Maka jika tidak menyebutkan buduk sebagai sadak, menurut pendapat yang ashah, akad nikahnya sah. Walau samaya malan ma'aja lil bud'i sadaqan, ben lamun nyebut pasera kaduana malan dak ka harta ma'aja lil bud'i sadaqan asarta atiya ki buduk sadaqan dak ka sadak, batala maka batal pun apa akad fil asahi dalam debuse ashah. Jika menyebutkan harta, ya, keduanya menyebutkan harta sebagai sadak, juga menjadikan buduk sebagai sadak. Jadi sudah menyebutkan sadaknya, namun juga menyebutkan buduk sebagai sadak. Maka menurut pendapat yang ashah, pernikahannya batal. Wala yasihu ban ta'assab napa nikah illa bihadrati syahidaini, kecuali nengi hadapanna dua saksi. Akad nikah dapat sah jika dihadiri oleh dua saksi. Wa syartuhuma tining syarat dua saksi, hurriyatun paneka martika, wa zukuratun ben lalake, wa adalatun pole atil, wa samaon pole ngaiding, wa basarun ban nengale. Syarat daripada kedua saksi nikah, syaratnya satu, harus merdeka. Tidak sah kedua saksi berupa budak, hamba sahaya. Wa zukuratun, dan yang kedua harus laki-laki. Harus dua laki-laki, tidak bisa digantikan oleh 4 perempuan atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Wa adalatun, dan yang ketiga adil, bukan orang yang fasik. Wa samaon, yang keempat mendengar. Wa basarun, dan melihat. Wa fil a'ma wajhun, ben panika ing dalem orang buta, wajhun tining situng wajah. Ada satu wajah yang mengesahkan akad nikah dengan saksi berupa orang yang buta. Wal ashahu tining debuse ashah, in iqaduhu panika asana nikah bibnaiz zaujaini, kalaben dua anak lakekna dua pasangan, calon suami dan calon istri, wa adu waihima, ben muso dua pasangan. Menurut pendapat yang ashah, akad nikah sah dengan dua saksi berupa anak daripada kedua pasangan, si calon suami dan calon istri.
Yang satunya anak daripada calon suami, yang satunya lagi berupa anak dari calon istri. Atau saksi yang kedua saksi yang merupakan musuh daripada pasangan calon suami istri juga sah. Wa yanakidu ban sapun apa nikah bimasturail adalati ala sahihi. Kalaban dua saksi se tertutup adillah ala sahihi mitorot debuse sahih. Menurut pendapat yang sahih, akad nikah sah dengan dua saksi yang masturail adalah. Dua saksi yang tidak jelas fasiknya, tidak diketahui fasik. Adil secara zahirnya adil, tidak diketahui fasik. La masturil islami wal hurriyati tak sah akad nikah kalaban orang se katotop Islam lan pole martikana. Tidak sah akad nikah dengan orang dengan saksi yang tidak jelas Islamnya dan tidak jelas status merdekanya. Tidak diketahui Islamnya dan tidak diketahui status merdekanya. Walau bana fiskus syahidi indal aqdi fabatilun alal madhabi. Ben lamun nyata ponapa fase ke sakse enalekan akad, maka tining akad nikah panika betal alal madhabi mitorot torikoh madhab sekuat. Menurut pendapat yang kuat, jika terbukti saksi nikah ketika akad fasik, ya, terbukti fasik, syahidnya terbukti fasik ternyata ketika pelaksanaan akad, maka akad nikahnya batal. Wa inna ma yabinu bi bayyinatin aw ittifaqiz zawjaini. Ban ing mastena tetinya tapun apa fiskus syahid fase ke syahid fase ke sakse bi bayyinatin kalaban sakse kalaban bukte aw ittifaqiz zawjaini otabana kesepakatanna laki bini. Fasiknya syahid ketika akad itu dapat terbukti dengan adanya bajinah, adanya saksi atau kesepakatan daripada suami dan istri. Si istri dan suami sama-sama sepakat bahwa syahid, saksi ketika akad itu ternyata fasik. Wala atharu ban tadak labet panik mawjud li qauli syahidaini dak ka ocakna saksi dua kunna fasiqaini bada basira kaula paneka fasik. Ucapan kedua saksi saya ketika akad fasik itu tidak diterima, tidak mempengaruhi kesahan akad. Jadi ucapan syahid tidak mempengaruhi akad yang telah terlaksana. Walau i'tarafa bihi az-zawju wa ankarat furriqa bainahuma. Ben lamun ngaku bihi kalaban fasik az-zawju pasir kalaban fasik ke syahid az-zawju pasira lake wa ankarat ben ngingkari pasira bini furriqa maka epesa puna wa bainahuma antara si dua. Wa alaihi ben panika wajib atas lake nisful mahri tining saparona mahar illam yadkhul biha lamun ta'adukhul basira lake biha kalaban bini wa illa ban lamun adukhul kulluhu maka wajib pun apa sakabianna mahar. Jika si suami, pihak suami mengakui bahwa syahidnya fasik ketika akad, sementara pihak istri mengingkarinya, maka kedua pasangan tersebut dipisah, ya, dicerai
dan pihak suami wajib membayar separuh mahar jika dia belum sempat mendukhul, belum sempat menjima istrinya. Jika sudah pernah menjima istrinya maka wajib seluruh mahar. Wa yustahabbu ban sunataki al ishhadu pona panyaksiaki ala ridhal mar'ati atas ridana orang bini haitsu yu'tabaru ridaha nengisakirana bilang-bilang pona apa ridana orang bini. Wala yustaratu banta isyarataki pona apa ishhad. Dianjurkan, disunnahkan untuk mendatangkan saksi atas maunya perempuan mau dinikahkan, atas maunya perempuan dalam dinikahkan, untuk dinikahkan. Sekiranya ridhonya perempuan tersebut memang diterima, atau ridhonya itu diiktibar, dianggap. Perempuan yang dianggap ridhonya yaitu perempuan yang bukan mujbarah, perempuan yang tidak boleh dipaksa nikah, yaitu perempuan yang sudah pernah menikah, yakni janda yang sudah rosyidah. Maka sunnah mendatangkan saksi atas ucapannya perempuan tersebut mau dinikahkan, ucapannya untuk dinikahkan. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan, hanya sebatas anjuran. Allahu subhanahu wa ta'ala alam.